Halo teman-teman, kalau Anda jadi Presiden Prabowo, atau elu temennya Presiden Prabowo, atau elu menterinya Presiden Prabowo, atau elu keluarganya Presiden Prabowo, apakah lu malu dengan hancur leburnya Korstres ini? Apakah lu malu dengan terbitnya satu aplikasi berbasis IT yang mana tidak bisa diakses, diakses tapi error, nggak bisa dibuka, kemudian setelah dibuka di sini kena batu, di sini diperbaiki, di sana ada batu, di situ diperbaiki, di sana ada gunung, semuanya bermasalah. Dari ujung ke ujung, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya bermasalah. Apakah lu malu, teman-teman ya? Jadi jadi dunia tipu-tipu di bidang perpajakan ini, itu tuh sebenarnya semuanya adalah back end ya, semua ada permasalahan back end di dunia IT gitu kan. Jadi malunya Prabowo kalau menurut gua ya, itu bukan hanya masalah malu dalam negeri, tapi juga malu di luar negeri, Bos. Malu, Bos, di luar negeri maupun dalam negeri semuanya malu, Bos, ya kan. Gimana bayangkan kalau Prabowo lagi meeting di Amerika atau di luar negeri itu ditanya sama menteri luar negeri sana atau sama presiden luar negeri temannya gitu ya, "Bro, itu kontes gimana, Bro?" Si Prabowo lagi mikir, "Gimana gue jawabnya ya? Gue nggak ngerti IT," katanya. Tapi intinya barangnya sampah. Jadi dunia IT itu kan, di dunia ini banyak website yang bagus, di dunia ini banyak government yang bagus, salah satunya Singapura lah, kemudian, China lah, kemudian Amerika lah, banyaklah website pemerintah yang bagus, gitu kan. Jadi lu tinggal cari teknisi IT yang bagus, sesimpel itu kan teman-teman ya, segampang itu untuk ngeberesin masalah ini, gitu loh. Ini bukan sebuah kayak lomba olimpiade gitu, kalau lu lomba olimpiade gitu ya, contohnya lu lari, lu mau lomba lari 100 meter dalam, 8 detik gitu kan. Nah, itu nggak bisa dipaksain gitu loh, kalau memang lu jelek, ya jelek aja, kalau lu memang tidak kuat, ya tidak kuat aja gitu. Lu nggak bisa memaksakan mau ngelawan, juara dunia gitu, nggak bisa. Tetapi kan dunia IT nggak begitu, Bos. Dunia IT kan masalah coding doang, masalah coding, lu cari teknisi IT yang bener, yang bagus, yang qualified, yang berpengalaman, tinggal bikin barang yang sudah pengalaman dia bikin gitu loh. Sesimpel itu dan segampang itu, teman-teman. Nah, jadi kekacauan ini, membuat Prabowo seharusnya jadi malu gitu ya, atau boleh kita sebut dia dipermalukan oleh gitu ya. Nah, gua akan tampilkan sebuah berita nih ya, dari mana nih, Inilah.com. Ini memang berani banget ya Inilah.com ya. Sebulan lebih aplikasi Cortex masih bermasalah katanya ya. IWPI bilang, "Ini mempermalukan presiden," katanya ya. Luar biasa ya, Cortex. Halaman pertama Cortex untuk login akun dan pendaftaran NPWP ya. Pemerintahan Prabowo kena getahnya katanya ya, kena getahnya bukan lagi malu ya, itu mukanya mau dibuang ke mana itu Prabowo ya kalau di meeting-meeting internasional ditanya sama orang, "Itu Kotes gimana sih? Kok bisa sampah begitu sih? Kok perusahaan gua di cabang di negara lu nggak bisa buka faktur pajak sih?" Google aja teman-teman ya, Google aja buka faktur pajak tapi nol 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 semua, kan kacau ya, sekacau itu teman-teman ya. Lantaran aplikasi pajak berbasis digital, Cortex yang digarap era pemerintahan Jokowi mengalami banyak masalah saat diimplementasikan ya. Ketua Umum IWPI ya, bukan IKPI ya, IWPI ya, Bapak Rinto Setiawan menyatakan, pengerjaan proyek Cortex 1,3 triliun ya dilaksanakan oleh DJP Kementerian Keuangan mengalami banyak kendala mulai dijalankan per 1 Januari 2025. Dia bilang gini, proyek Cortex ini bukan hanya padat modal, tapi banyak pekerja yang terlibat. Sebanyak 69 pegawai khusus Kemenkeu yang masuk tim pembaruan sistem. Bukan 69 ya, 169 teman-teman ya, 169 pegawai yang masuk dalam Persiap ini dan bukan hanya masuk, mereka diberhentikan dengan hormat dari kementerian ya, luar biasa ya. Hanya saja proyek padat pakar dan modal yang bersifat vital ini justru banyak masalah saat dijalankan. Hingga saat ini berarti sudah sebulan nih konteks ini bermasalah ya. IWP berharap ya Presiden Prabowo turun tangan, mengingat Kemenkeu di bawah koordinasi beliau ya. Apalagi ketika diluncurkan program ini oleh Presiden Prabowo, publik menilai beliau dipermalukan dengan bermasalahnya Kortex ini, kata Pak Rinto. Luar biasa ya. Dalam hal ini, kata dia, Presiden Prabowo perlu menerapkan sikap yang tegas, apalagi menyangkut pajak, yang menyangkut kewajiban warga negara dalam menanggung pembangunan. Bukan cuma kewajiban ya Pak, tetapi hak kita juga ada di situ ya. Jangan cuma minta kewajiban dari warga masyarakat. Bagaimana hak kami? Hak kami untuk mendapatkan akses data yang betul, yang benar, yang qualified, yang valid, yang reliable gitu ya. Aduh.
Pajak kan kewajiban masyarakat nih, tujuannya untuk memeratakan pembangunan. Kami sebagai WP mendukung untuk bayar pajak. Namun, jangan juga dong uang yang diberikan ke negara disalahgunakan. Ini miris katanya ya. Dan jangan juga kami menduga bagian jebakan diarahkan ke Presiden Prabowo. Iya ya, jangan-jangan si Prabowo yang mau dikorbankan. Jangan gitu dong, ya. Rinto mengatakan ketika proyek Konteks itu menjadi kendala atau error, malah Ketua Dewan Ekonomi Bapak Luhut nampak sekali membela DJP dengan suara lantang. Ya Pak Luhut luar biasa ya pasang badan buat DJP. Bahkan dengan semangat 45-nya, sang mantan Menko era Jokowi itu menggunakan diksi ancaman kepada wajib pajak ya. Ketika WP tidak membayar pajak, tidak akan bisa mengurus paspor, SIM, KTP, dan sebagainya katanya. Padahal menurut Pak Rinto ya, bukan rakyat yang tidak mau atau tidak mampu membayar pajak, tapi karena sistem korteksnya yang dikembangkan DJP tidak berfungsi dengan baik. Menu untuk bayarnya nggak bisa diklik, menu untuk laporan hilang. Gimana Pak Prabowo? Orang mau bayar, duitnya ada, tapi nggak bisa ngeklik, nggak bisa ngebayar, nggak bisa lapor, bagaimana Pak Prabowo? Memang selelucon itu ya konteks ini ya. Bagaimana rakyat mau memenuhi kewajiban pajak jika sistem yang menjadi tempuannya justru tidak berjalan? Alih-alih menyalahkan wajib pajak, mestinya pemerintah introspeksi dan memperbaiki sistem yang ada. Rinto mengibaratkan DJP seperti anak yang selalu dibela mati-matian oleh orang tuanya, sehingga jadi manja gitu ya. Akhirnya, sifat manja itu terlihat nyata saat proyek ini gagal ya. Tidak ada evaluasi yang cukup kritis terhadap kesalahan yang terjadi katanya ya. Dia juga minta Presiden Prabowo melaksanakan rencana pembangunan Badan Penerimaan Negara yang otonom lepas dari Kementerian Keuangan. Oke, itu barang sudah mati ya, sudah dibuang ke laut sama Sri Mulyani ya. Jangan harap selama Sri Mulyani masih ada mau bikin BPN, jangan harap ya. Iya. Pengamat teknologi, Chairman Communication and Information System Security Research Center, wih, CISSREC Pratama Persyada menyebut sejumlah kendala teknis dan operasional di aplikasi Cortex, mulai dari gangguan sistem, ketidaksesuaian data, dan minimnya pelatihan atau sosialisasi pada masyarakat wajib pajak. Pratama mengatakan, masih banyak aspek yang perlu dibenahi, termasuk infrastruktur teknologi yang mendukung, kualitas data yang digunakan, dan kesiapan SDM yang mengoperasikan sistem. Jadi gini bos, sistem yang sudah dilempar ke publik tidak boleh ada bug, atau error, satu pun nggak boleh bos. Kalau ketemu, okelah diperbaiki. Tapi ini ketemu terus setiap hari, ya mesti dihentikan, mesti dipotong, balik dulu ke DJP online, balik dulu ke normalnya, baru ini diperbaiki, setelah baik, sudah benar, sudah betul, sudah ready, baru di-launching ulang, begitu caranya. Tetapi kalau begitu caranya, dari Sri Mulyani sampai Pak Dirjen, sampai semuanya masuk penjara, tidak mau mereka masuk penjara, akhirnya siapa yang dikorbankan? Jangan-jangan Prabowo mau dikorbankan. Wah, ngeri juga ya. Gangguan seperti crash, lambatnya akses, atau ketidaksesuaian data masih sering dilaporkan. Masalah ini bisa disebabkan karena kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi. Gila 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 ya. Jadi mohon maaf nih ya Pak Prabowo, gue sih sudah mulai berpikir Bapak sudah saatnya untuk menendang ya beberapa orang ya. Satu Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang kedua adalah Direktur Jenderal Pajak ya Surya Utomo yang kerjanya nggak jelas, yang error-erroran begitu. Sudah saatnya Pak, karena kalau lu nggak selamatin sekarang, ini sudah Februari nih. Ini sudah Februari nih ya. Kalau lu nggak tendang orang-orang ini sekarang, ini berlanjut nih, berlanjut Februari, Maret, April, penerimaan negara nggak jalan Bos, ya kan? Penerimaan negara nggak jalan, begitu masuk ke bulan Juni kita masuk resesi, yang kena siapa? Presiden yang kena Bos. Presiden yang kena ya. Menteri Keuangan mah santai-santai aja, dia pegang duit, dia mau atur-atur suka-suka dia kan. Nah, apalagi Pak Dirjen mah santai-santai aja, namanya anak manja tadi dia bilang kan, kata Pak Rinto kan, anak manja katanya, tinggal lapor ke bos, tinggal bos yang pasang badan, begitu kan. Nah, jadi Prabowo sudah harus mikir, siapa pengganti Menkeu yang tepat, siapa pengganti Dirjen Pajak yang tepat, gitu ya. Banyak Pak, masih banyak ya. Masih banyak, negara ini ada 300 juta manusia, masih banyak yang idealis, yang benar, yang kerjanya betul, yang betul-betul berani untuk, mengambil langkah yang betul-betul mendukung pada wajib pajak ya, bukan ngancam-ngancam wajib pajak ya. Aduh Pak Luhut ya. Ya udah teman-teman ya, itu aja, semoga terbantu, sampai jumpa lagi.